Nah oke, sekarang kita ke bagian optimasi konten ya. Maksudnya itu, setelah kita ngupload konten, jangan dianggurin. Kita bisa pakai beberapa cara supaya nge-boost yang kawannya. Yang paling simpel itu kita nge-share postingannya ke story. Ya itu paling simpel banget lah, nge-posting postingan ke story. Dan yang kedua, kalau ada yang nge-komen gitu ya, nge-komen di postingan kita, itu kita like dan kita balas komentarnya. Tapi ngebalas dan nge-like komentarnya itu setelah beberapa jam. Misalkan kita itu nge-uploadnya jam 5 ya, nge-upload postingannya jam 5, ketika jam 8 itu kita cek postingannya. Kalau ada yang nge-komen, kita like komentarnya, kita balas komentarnya, kayak gitu. Itu tujuannya supaya apa? Supaya orang-orang ya yang nge-komen itu balik lagi ke sana gitu kan, balik lagi ke postingan kita dan bisa memunculkan potensi buat ada percakapan di komentar. Kalau misalkan ada yang ngobrol atau yang diskusi atau yang debat gitu komentar, ada yang saling mencaci maki di komentar, itu bagus sebenarnya buat yang kawan. Jadi di boost sama Instagram kayak gitu. Ngelihat oh ini banyak nih yang komennya, engagementnya bagus, di boost lah sama Instagram. Instagram gak ngelihat itu komentar negatif atau positif ya, yang jelas yang banyak aja yang komennya kayak gitu. Ini cukup penting buat kita ngebalas komentar dari orang-orang, atau juga ya kayak nge-boost gitu kan lewat di share ke story. Dan jadi teman-teman juga sebenarnya bisa ya, ini tambahan teman-teman juga bisa pakai caption yang mengajak buat diskusi atau enggak caption yang sedikit menyulut amarah. Itu sebenarnya bisa ya, ini buat contoh postingannya yang menyulut amarah di kaum pecinta kucing gitu kan. Itu cukup bagus, tapi teman-teman juga harus bisa bermental kuat ya. Kalau misalkan ada yang mencaci memaki, terus santai aja lah, dibawa santai. Nah itulah buat optimasi konten dia. Yang pertama bisa di-share ke story kita, yang kedua juga bisa kita balas komentarnya, like komentarnya. Dan jangan lupa juga ya, berupa kita nge-update story, itu kita bisa tambahkan stiker. Posisi stikernya tuh di sini ya. Ini tujuannya apa? Kan orang-orang kalau nge-skip story, biasanya tuh mereka tap di pinggir ya, supaya ada kemungkinan mereka salah men-tap, malah nge-tap stiker kita. Jadi Instagram mikirnya, oh ini banyak nih yang berinteraksi dengan story ini, postingannya di-boost lagi nih. Itu bisa kayak gitu ya, itu hack buat story. Sama juga ya, ketika kita mengupload postingan kita ke story, itu bagus buat postingannya, tapi jangkauan story kita buat story yang nge-repost itu ya, repost postingan ke story, itu tuh kecil biasanya. Jadi story yang hasil story nge-repost konten ya, mau konten kita sendiri, mau konten orang lain, itu biasanya kecil jangkauan story-nya. Tapi gak apa-apa ya, kali-kali kita pakai buat nge-boost postingan gak apa-apa. Apalagi kalau misalkan kita gak bikin story apa-apa, itu gak masalah banget.